Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bertemu dengan kami Asep Yudhya. Kita akan memperagakan bagaimana perobohan sapi dengan teknik tali temali. Ini sekedar contoh. Kita akan menggunakan beberapa teknik dengan gambaran-gambaran sebagai berikut. Ini yang 1, 2, 3. Nah ini 3, 4, 5, atau kita dengan ringkaskan seperti ini. Yang itu pertama teknik silang, teknik silang, teknik sampul atau simpul. Teknik 3 ini biasanya untuk sapi yang kecil. Teknik 4 ini untuk sapi yang besar, dan yang kelima ini juga untuk sapi yang besar. Nanti akan kami peragakan dengan menggunakan boneka atau yang lainnya. Ini bagaimana kita nanti akan memberikan demonstrasi lah, katakanlah seperti itu, cara merebahkan atau merobohkan penjagalan sapi dengan beberapa teknik. Ada 5 teknik dengan menggunakan tali nilon. Kenapa tali nilon kita gunakan untuk merobohkan sapi? Memang aman. Jadi untuk masalah teknis kimia untuk untuk menjerat itu, biar tidak merasakan, tangan kita juga tidak merasa sakit dan lentur empuk. Nah, sapi juga tidak mengalami kelecatan bagian kulit untuk tali temali. Nah, kita akan langsung ke tahapan teknik yang pertama, teknik kedua, teknik ketiga, 4, dan 5. Jadi teknik yang pertama, kita jadikan satu dengan nih tali serpul diukur pertengahan. Nah, dari sini sampai sini kita masukkan ke bagian leher atas, lalu masukkan lagi ke bagian samping, sebelahnya juga sama. Kita silangkan bagian atas. Nah, kita masukkan ke bagian paha. Nah, dari teknik yang pertama ini kita dorong pelan-pelan, dan dari awal untuk pengikatan tali leher ke tiang ini jaraknya semua dari teknik pertama sampai terakhir itu jaraknya sekitar 40 hingga 50 cm. Lalu kita masuk ke tahapan yang kedua. Kita ambil yang kedua, masukkan ikatan di bagian tali leher, masukkan
sistem sampul 2 kali, 1 2, dan ditarik perlahan-lahan. Nah, dari ini kita ambil bagian sini, kita ikat sesuai standar. Yang penting kuat. Nah, dari samping kita masukkan. Nah, masukkan lagi. Nah, 2 kali. Ini baru 1. Ingat dari samping. 2. Nah, yang terakhir ke samping. Jangan sampai posisi ini di atas. Pastikan di samping ataupun di bawah. Nah, dari sini. Nah, dari sini perlahan-lahan kita tarik perlahan. Nah, kita akan tahapan yang ketiga. Kita lepas dulu. Yang ketiga biasanya digunakan untuk sapi yang kecil. Nah, lihat dari ikatkan ke bagian ikatan leher, jangan lupa dimasukkan ke bawah. Sampulnya cuma 1 kali, bagian paha belakang. Ini 1. Nah, posisinya seperti ini, bagian belakang. Tarik ini. Nah, sapi akan rubuh dengan sendirinya pelan-pelan. Nah, ini sapi akan jatuh dengan sendirinya. Kita tahapan teknik yang selanjutnya, teknik keempat. Nah, dari teknik keempat tetap sama. Nah, yang diingat ini 2 kali. Sistem sampulnya 2 kali. Ini baru 1 bagian depan. Lalu 1 lagi, 2 kali sampulnya. Nah, ini yang kedua. Jangan lupa untuk sapi yang besar, kita ada tambahan tali untuk agar sapi tidak lari. Nah, ada sistem patok di sini. Kita ikatkan bagian kaki kiri. Nah, ini di sini diikatkan. Nah, di sana sistemnya dipatok. Nah, sebelum kita melakukan teknik sambal seperti ini, jangan lupa ikatkan kakinya dulu ke patok. Ini, tolong lihat. Nah, setelah kita ikatkan, baru kita gunakan sambal 2 tadi masuk ke bawah. Nah, tarik perlahan-lahan. Dan kita akan, jangan lupa, sebelum kita menarik, kita ikatkan dulu bagian pohon ataupun bagian tiang. Nah, setelah itu kita baru menariknya pelan-pelan. Dan yang kelima, nah, yang kelima
Ini bagian di luar tetap sama, tapi bagian luar kita lihat. Nah, di sini perbedaannya. Nah, ini kan di luar. Nah, di sini ikatkan bagian sini. Tetap masuknya bagian bawah, bukan ke samping lagi, ke bawah. Tetap diikat bagian ini, diikatkan ke bagian pohon ataupun cagak dan lain sebagainya. Baru kita tarik. Nah, dari pertama sampai terakhir tadi sudah saya terangkan bahwa ikatan leher ini, dari ikatan leher itu berukuran dari tanah itu sekitar 40 hingga 50 cm. Nah, setelah proses tersebut sudah mulai jatuh, maka kita segera mengikatnya. Ini sudah selesai. Nah, kita lihat. Nah, setelah sapi jatuh, lah bagian ikatan ke tiang 40 hingga 50 cm. Nah, setelah jatuh diikat keempat kaki jadi satu. Dan jangan lupa bagian leher tadi, bagian ikatan leher tadi kita lepas, kita ikatkan ke bagian kaki, contoh seperti ini. Dari leher pindah ke bagian kaki. Ini masih temali juga boleh, lepas juga boleh. Kita akan beranalisa dengan gambar. Ini contoh yang pertama, sistem silang. Ambil pertengahan tali tadi, taruh di bagian punggung, masukkan ke samping kaki, ini kiri, ya kanan juga seperti ini. Kemudian kita silangkan, lalu tarik ke bawah, kita masukkan ke samping seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jangan disilangkan waktu di sini. Nah, kita akan menarik dua tali tersebut secara pelan-pelan dengan jarak 2 atau 3 meter. Yang kedua, sistem sambol. Ikatkan tali pada bagian ikatan leher, lalu kita buat sambol 2. Ini 1, ini 2. Nariknya ke samping, tapi kekuatannya kadang kuat sapinya. Nah, maka dari itu kita menggunakan teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga yang belakangnya. Nah, teknik ketiga ini saya dekatkan. Semuanya tetap diikat di tiang dengan jarak 40 hingga 50 cm. Nah, yang pertama, ikatkan tali tersebut bagian ikatan leher, lalu dimasukkan ke bawah kaki, lalu sambolnya 1 dekat paha. Jangan lupa masukkan ke bagian paha bagian bawah. Nah, jarak 2 meter hingga 3 meter. Kita tarik pelan-pelan, sapi akan jatuh dengan sendirinya. Nah, kita akan masuk ke yang keempat. Yang keempat ini sama, ikatan ke bagian ikatan leher. Ini untuk sapi besar. Jangan lupa kaki kiri diikat dan dipatok bagian kanan. Nah, setelah itu masukkan ke bawah
kaki depan dengan sistem sampul dan masukkan lagi ke bagian dalam kaki. Jangan lupa diikat. Setelah diikat baru kita tarik pelan-pelan. Kita yang kelima. Nah, seperti hampir sama dengan seperti teknik yang kedua. Ini dari samping. Sistemnya sampul sama seperti yang dua. Yang membedakan masuknya tali ke bawah dan diikatkan. Nah, kalau yang kedua, teknik kedua dari samping. Nah, ini yang teknik kelima ini ada tambahan ikatan kaki kiri diikat dan ada tambahan patok bagian kanan. Nah, tarik perlahan-lahan, sapi akan jatuh dengan sendirinya. Setelah itu kita baru mengikat keempat kaki menjadi satu. Setelah jatuh atau roboh, sapi diikat menjadi kaki diikat menjadi satu. Ini jadi satu. Dan ikatan ini lepaskan ikatan tali pada leher ini dilepas. Selanjutnya diikatkan bagian kaki agar tidak mengganggu proses sembelihan. Nih, lihat. Setelah yang diikatkan tadi dilepas dari samping manapun, baru diikatkan ke bagian kaki. Nah, di sini. Nah, boleh dengan sistem diikat ataupun sesuai dari kemantapan si jagal mau proses menarik, dorong, bebas. Yang penting ini sudah ikatan sudah terkunci semua.